Berbicara di depan umum adalah sesuatu hal yang biasa dan juga tidak awam, yang biasa dilakukan oleh pengurus-pengurus atau komponen-komponen yang ada pada setiap organisasi dan juga pejabat-pejabat publik. Meskipun demikian, berbicara di depan umum tentunya sebagian orang merasa grogi dan juga merasa gugup pada saat akan menyampaikan pembicaraan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita hanya berfokus untuk mengenal beberapa tips untuk menghilangkan perasaan gugup dan juga grogi pada saat akan berbicara di depan umum. Tetapi sebelumnya itu perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung ke channel ini, bahwa lewat channel ini ada sekitaran 300-an video yang telah membahas seputaran organisasi, seperti dasar-dasar berorganisasi, materi dan teknik berorganisasi, peran dan fungsi kepengurusan organisasi, kepanitiaan, dan juga akan berbagi pengalaman organisasi, sehingga bagi sobat dan teman-teman yang berkerinduan untuk belajar dan berbagi pengalaman seputaran organisasi, silakan bergabung dengan saya melalui channel tutorial organisasi. Menghilangkan perasaan grogi dan juga gugup ketika akan menyampaikan pendapat atau saran di depan umum, tentunya ada berbagai macam cara, yang salah satunya dapat dilakukan dengan melalui 3 tahapan. Adapun ketiga tahapan tersebut untuk menghilangkan perasaan grogi atau gugup ketika akan berbicara di depan umum, yaitu tahapan yang pertama, yaitu tahapan persiapan sebelum berbicara di depan umum. Tahapan persiapan tersebut dapat dilakukan dengan mengetahui dan juga memahami tentang maksud dan tujuan dari pembicaraan yang akan disampaikan. Hal ini biasanya disesuaikan dengan tema pelaksanaan kegiatan. Kemudian setelah memahami maksud dan tujuan yang biasanya disesuaikan dengan tema pelaksanaan kegiatan, maka tahapan persiapan selanjutnya adalah telah memahami dan juga mempersiapkan susunan atau keurutan kalimat, terutama mengenai tentang bagaimana cara untuk membuka pembicaraan dan bagaimana cara untuk menyampaikan inti pembicaraan dan juga bagaimana cara untuk menutup pembicaraan. Adapun urutan kalimat atau penyampaian kalimat pada saat akan membuka pembicaraan dan juga urutan kalimat pada saat akan menyampaikan inti pembicaraan dan juga urutan kalimat pada saat akan mengakhiri pembicaraan telah kita bahas melalui video-video sebelumnya, dan selengkapnya dapat dilihat melalui deskripsi video ini. Tahapan yang kedua adalah tahapan penyampaian atau pembicaraan di depan umum, di mana melalui tahapan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga perasaan grogi atau gugup dapat dihilangkan, yaitu yang pertama adalah telah memahami secara menyeluruh tentang uraian yang akan disampaikan berdasarkan materi yang telah dipersiapkan sebelumnya, terutama telah memahami secara menyeluruh tentang bagaimana cara untuk membuka pembicaraan dan juga bagaimana cara untuk menyampaikan pendapat, saran, dan usul sesuai dengan materi yang akan disampaikan melalui forum organisasi tersebut. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara untuk menutup pembicaraan, dan ketika tampil berbicara di depan umum akan membawakan sambutan atau pidato, tentunya telah mempersiapkan diri untuk menyampaikan pidato dan sambutan tersebut, terutama telah memahami dan juga mengetahui inti-inti yang akan disampaikan pada saat akan menyampaikan pidato, mulai dari pembukaan pidato sampai dengan penutupan pidato atau sambutan. Dan setelah memahami hal tersebut, maka langkah selanjutnya yang harus diperhatikan dalam tahapan penyampaian pembicaraan adalah menempatkan tamu dan undangan sesuai dengan kedudukan atau jabatan, seperti menyampaikan kalimat kepada yang terhormat dan juga dapat menyampaikan kalimat yang kami hormati. Selain itu diperlukan juga penguasaan diri ketika akan menyampaikan pembicaraan di depan umum. Penguasaan diri tersebut dimaksudkan agar proses penyampaian pembicaraan dapat terkesan lebih menarik, seperti dapat menguasai panggung dan juga dapat menguasai seluruh kondisi yang ada pada saat pelaksanaan kegiatan, seperti dapat menyesuaikan volume suara ketika akan menyampaikan pembicaraan,
Terutama harus memperhatikan untuk menyampaikan inti pembicaraan yang dapat disampaikan dengan singkat dan mudah dipahami orang lain. Sehingga dengan demikian, selain untuk mempersingkat waktu atas pembicaraan yang kita sampaikan, juga dimaksudkan agar seluruh peserta yang akan mendengarkan pembicaraan kita tidak terkesan ataukah tidak merasa bosan. Kemudian tahapan yang ketiga, sebagai tahapan yang terakhir, sebagai langkah untuk menghilangkan perasaan gugup ataukah grogi ketika akan berbicara di depan umum adalah setelah menyampaikan inti pembicaraan di depan umum, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah berusaha untuk mempertahankan terjalinnya komunikasi dua arah, sehingga seluruh peserta yang mendengarkan inti pembicaraan kita tidak terasa vakum dan juga tidak merasa bosan, di mana di akhir pembicaraan kita dapat menyampaikan pesan-pesan seperti petua-petua dan juga kalimat-kalimat yang bernuansa pantun, terlebih dapat menyampaikan permohonan maaf jika ada ucapan ataukah kata-kata yang tidak berkenan selama proses penyampaian pembicaraan, sehingga dengan demikian ketika dapat melakukan ketiga tahapan tersebut sebagai tahapan-tahapan untuk menghilangkan perasaan grogi atau gugup ketika akan berbicara di depan umum, maka seluruh rangkaian pembicaraan yang kita sampaikan lewat forum organisasi tersebut tentunya terkesan akan lebih baik, dan juga perasaan-perasaan grogi dan juga perasaan gugup dapat diatasi dengan baik, sehingga dapat kita melihat bahwa ada berbagai macam cara untuk menghilangkan perasaan gugup atau perasaan grogi ketika akan berbicara di depan umum, yang salah satunya dapat dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah tahapan persiapan, di mana lewat tahapan ini adalah tahapan untuk mempersiapkan diri sebelum menyampaikan pembicaraan. Kemudian yang kedua adalah tahapan menyampaikan pembicaraan, di mana lewat tahapan penyampaian pembicaraan tersebut pada intinya dimaksudkan untuk menyampaikan pembicaraan secara singkat dan mudah dipahami oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah tahapan untuk menghilangkan perasaan grogi ketika akan berbicara di depan umum, adalah tahapan untuk mempertahankan bagaimana cara untuk menjalin komunikasi dua arah sehingga akan terkesan bahwa apa yang kita sampaikan melalui pembicaraan tersebut dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain dan tidak membosankan. Oke guys, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk mengklik dan menonton salah satu video yang akan ditampilkan di akhir video ini. Salam kompak penuh persahabatan dan terima kasih sudah menonton.